Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Naisara Sriwahyuni dari Prodi Pendidikan Biologi, kelas B, Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Pendidikan Indonesia. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai artikel ilmiah yang telah saya buat. Namun, sebelum itu, dengan hormat saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Bapak Daris Hadianto D. SPD MPD yang telah membimbing saya dalam pembuatan artikel ilmiah. Adapun artikel ilmiah yang telah saya buat berjudul Pengaruh MSG atau monosodium glutamate terhadap pertumbuhan tanaman cabai rawit atau Capsicum frutescens L. Adapun yang akan saya bahas kali ini mengenai pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Tanaman cabai rawit atau Capsicum frutescens L merupakan salah satu komoditas pertanian yang sangat bermanfaat dan banyak dibudidayakan di Indonesia. Harga pupuk organik maupun anorganik di pasaran pada saat ini semakin melonjak. Oleh karena itu, diperlukan adanya penggunaan alternatif pupuk jenis lain. Salah satu pupuk dari bahan kimia yang dapat dimanfaatkan sebagai perangsang tumbuhan adalah monosodium glutamate atau MSG. Menurut penelitian Gresinta pada tahun 2015 yang meneliti tentang pengaruh pemberian MSG terhadap pertumbuhan kacang tanah atau Archisepogia L, pemberian monosodium tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan tinggi tanaman, usia tanaman, serta jumlah bunga dan jumlah daun. Sementara itu, menurut penelitian Novi pada tahun 2016 yang meneliti tentang pemanfaatan MSG dalam meningkatkan pertumbuhan vegetatif tanaman pakcoy atau Brassica sinensis L, pemberian monosodium glutamate berpengaruh terhadap tinggi tanaman, jumlah daun, dan panjang daun pakcoy. Berdasarkan penelitian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang pengaruh MSG atau monosodium glutamate terhadap pertumbuhan tanaman cabai rawit atau disebut juga Capsicum frutescens L. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini lebih terfokus pada pertumbuhan tinggi tanaman cabai rawit. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman cabai rawit, untuk mengetahui kandungan yang terdapat dalam MSG dan pengaruh MSG terhadap pertumbuhan tinggi tanaman cabai rawit. Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian ini penting dilakukan untuk meningkatkan produktivitas tanaman cabai rawit tanpa perlu memperluas areal pertanian panen, serta mengurangi impor dan meningkatkan ekspor. Dalam jurnal Chemistry Science menyebutkan bahwa monosodium glutamate atau MSG mulai dikenal pada tahun 1960-an. Pembuatan monosodium glutamate atau MSG dilakukan melalui proses fermentasi dari tetes gula atau molasses dan dibantu oleh bakteri Brevibacterium lactofermentum. Menurut Nurani pada tahun 2021, dalam MSG terkandung unsur nitrogen, natrium, dan kalium. Dalam MSG juga terkandung hormon perangsang, yaitu hormon gibberellin. Serta terkandung pula ion hidrogen yang berfungsi untuk memacu pertumbuhan tinggi tanaman. Cabai atau Capsicum sp merupakan tanaman perdu dari famili terong-terongan yang berasal dari benua Amerika, tepatnya daerah Peru. Klasifikasi dari tanaman cabai rawit ini termasuk ke dalam kingdom Plantae, filum Trachophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Solanaceae, famili Solanaceae, genus Capsicum L, dengan nama spesies Capsicum frutescens L. Menurut Prasetyo tahun 2014, dalam cabai terkandung berbagai macam senyawa seperti kalori, protein, karbohidrat, lemak, kalsium, vitamin A, vitamin B, dan vitamin C. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen intake group comparison, yaitu penelitian variabel dengan membagi dua kelompok, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain eksperimen intake group comparison, yang mana terdapat perlakuan atau disebut dengan X, subjek satu yang tidak diberi perlakuan
atau dilambangkan dengan C1, dan subjek 2 yang diberi perlakuan dilambangkan dengan C2. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah polybag, skop tanah, penggaris, dan alat tulis. Bahan yang digunakan adalah bibit cabai rawit dengan ukuran tinggi 10 cm, MSG merek Ajinomoto, air, dan tanah. Adapun prosedur penelitian dimulai dengan memasukkan tanah ke dalam polybag dengan menggunakan skop tanah, lalu memasukkan 2 buah tumbuhan cabai rawit. Setelah itu, siapkan 5 ml air dan campuran 2 gram MSG dengan 5 ml air. Kemudian, siram tumbuhan dengan perlakuan yang berbeda pada hari pertama setelah ditanam. Kemudian, pada hari kelima, kedua tumbuhan cabai diamati dan diukur pertumbuhannya menggunakan penggaris. Setelah itu dilakukan pengolahan dan kemudian diambil kesimpulan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 2 batang tumbuhan cabai rawit dengan tinggi yang sama, yaitu 10 cm. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman cabai rawit. Yang pertama ada iklim. Tanaman cabai rawit mampu hidup di daerah yang curah hujannya tinggi atau rendah. Pada saat musim penghujan, cabai rawit lebih rentan terhadap hama dan penyakit. Faktor kedua adalah faktor tanah. Kondisi tanah yang ideal untuk tanaman cabai rawit adalah gembur, subur, kaya akan bahan organik, tidak mudah becek, bebas cacing dan penyakit yang menular pada tanah. Yang ketiga adalah faktor suhu. Tanaman cabai rawit dapat tumbuh dengan baik di daerah kering dan berhawa panas berkisar antara 24-28 derajat Celcius. Faktor yang keempat adalah kelembaban udara. Kelembaban udara yang dibutuhkan agar tanaman cabai rawit tumbuh dengan optimal adalah sekitar 70% sampai 80%. Faktor yang kelima adalah curah hujan. Curah hujan yang baik untuk pertumbuhan tanaman cabai rawit yaitu berkisar antara 1.500 sampai 2.500 mm per tahun. Faktor yang keenam adalah faktor cahaya. Tanaman cabai lebih baik ditanam di tempat terbuka, sehingga sinar matahari dapat diterima langsung oleh tumbuhan. Menurut Nurani, pada tahun 2021, dalam MSG terkandung unsur nitrogen, natrium, dan kalium. Nitrogen merupakan unsur mineral yang berfungsi sebagai pembentuk sel tumbuhan yang mampu mempercepat proses pertumbuhan tanaman. Selain itu, dalam MSG terkandung unsur natrium yang berfungsi untuk merangsang pertumbuhan tanaman melalui peningkatan ekspansi sel dan mampu menggantikan kalium sebagai zat terlarut aktif secara osmotik. Selain itu, dalam MSG pula terkandung unsur kalium, di mana unsur kalium ini berfungsi dalam transport aktif zat pada sel tanaman yang menjaga keseimbangan ion pada sel dan membantu proses metabolisme dalam tumbuhan. Dalam MSG terdapat pula kandungan hormon giberellin yang nantinya membantu proses pertumbuhan batang tanaman. Dalam MSG terkandung ion hidrogen yang berfungsi untuk memacu pertumbuhan pada batang tanaman. Berdasarkan hasil pengamatan pada hari kelima, MSG lebih cepat membantu pertumbuhan tinggi tanaman cabai rawit dibandingkan dengan yang tidak diberi MSG. Berikut adalah hasil pertumbuhannya. Berdasarkan tabel di atas, pertumbuhan tinggi tanaman cabai rawit yang tidak diberi campuran air dan MSG pada hari kelima adalah 10,8 cm. Sedangkan pertumbuhan tinggi tanaman cabai rawit yang diberi campuran air dan MSG pada hari kelima adalah 11,5 cm. Pemberian campuran air dan MSG memberikan hasil pertumbuhan lebih tinggi dibanding dengan yang tidak diberi MSG. Hal ini dapat terjadi karena menurut Pujian Syah pada tahun 2018, dalam MSG terdapat kandungan yang berperan sebagai hormon perangsang, yaitu hormon giberellin yang berfungsi untuk memacu keanekaragaman fungsi sel, sehingga sel yang awalnya diarahkan untuk pertumbuhan tunas daun dapat dialihkan untuk pertumbuhan tunas bunga dan pertumbuhan batang tumbuhan. Selain itu, menurut Widianti pada tahun 2017, dalam MSG terkandung zat yang dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman seperti unsur N yang dapat mempercepat pertumbuhan tanaman.
Menurut Agitaria, pada tahun 2020, MSG juga mengandung unsur ion hidrogen yang apabila tercampur dengan air akan menghasilkan gas yang dibutuhkan untuk pertumbuhan batang. Berdasarkan data di lapangan, pertumbuhan tinggi tanaman cabai rawit yang diberikan MSG lebih cepat dibandingkan dengan yang tidak diberikan MSG. Hal ini sesuai dengan teori bahwa di dalam MSG terkandung zat-zat yang mampu memacu pertumbuhan tinggi tanaman cabai rawit seperti adanya hormon gibberellin, unsur N, dan ion hidrogen. Berbeda dengan yang hanya diberi air saja, karena dalam air tidak cukup mengandung unsur-unsur yang dapat memacu pertumbuhan tinggi tanaman. Dari penelitian pengaruh MSG atau monosodium glutamate terhadap pertumbuhan tanaman cabai rawit atau Capsicum frutescens L, dapat disimpulkan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman cabai rawit adalah faktor iklim, tanah, suhu, kelembaban udara, curah hujan, dan cahaya. Kandungan-kandungan yang terdapat dalam MSG adalah unsur nitrogen, natrium, kalium, hormon gibberellin, dan ion hidrogen. Dan pemberian monosodium glutamate berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan tinggi tanaman cabai rawit atau Capsicum frutescens L. Sekian presentasi artikel ilmiah dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.